Cos. Warung, mungkin nama ini sudah tidak asing lagi di telinga kita kan lur. Ada warung nasi, ada warung kopi, ada juga warung ya begitulah. Tiap hari mungkin kita semua mengunjungi warung untuk sekedar beli kopi, mie instan, ataupun yang lainnya. Karena tujuan adanya warung selain mencari keuntungan bagi penjualnya, juga mempermudah kita untuk berbelanja kecil. Karena warung biasanya terletak nggak jauh dari rumah kita kan lur, ataupun di tempat-tempat yang strategis lainnya. Namun apa jadinya jika warung dibuat malah mempersulit pembelinya ya lur? Seperti warung-warung berikut ini lur. Warung ceper. Kalau pada umumnya meja warung setinggi pinggang orang dewasa kan lur. Berbeda halnya dengan warung bikokom ini lur. Warung bikokom ini terlihat seperti di atas tikar saja lur, kayak nggak ada mejanya gitu. Namun ini bukan karena tak bermeja lur, melainkan warung bikokom ini tenggelam lur. Pengecoran jalan raya yang terus-terusan membuat warung bikokom ini terlihat tenggelam lur. Lihat saja, makanannya sama tingginya sama jalan kan lur, sampai pembelinya jongkok-jongkok gitu. Kalau gini sih rawan asap knalpot bu. Nasib serupa pun dialami oleh warung si Otong ini lur. Si Otong yang jualan di teras rumah warga dulunya normal-normal saja tuh lur. Sampai akhirnya ada pengecoran jalan lagi tuh lur. Namun karena si Otong ini tidak punya lapak lain yang bagus, si Otong pun memilih diam saja di sana tuh lur. Namun karena di atasnya ada kanopi rumah, alhasil warung si Otong ini ikut jadi ceper juga gitu lur. Lihat aja sampai rela berbaring seperti itu. Warung antisipasi. Demi mengantisipasi kejadian seperti Otong, bapak yang punya warung ini akhirnya membuat warung yang lebih tinggi lur. Karena kabarnya sebentar lagi jalanan di depan warung itu mau dibangun lur. Tapi kalau gini sih bagaimana cara belinya pak? Lagian kalaupun ada pengecoran jalan juga nggak mungkin setinggi itu pak. Kalaupun bisa setinggi itu ya mungkin bisa memakan waktu 200 tahunan lah. Aduh bapak gimana sih ya? Warung di atas pohon. Kejadian banjir yang sering melanda negeri ini membuat para pedagang pada kehilangan barang dagangannya tuh lur. Kalaupun ada yang terus berjualan harus tergenangi air tuh. Nah untuk menghindari hal tersebut, si Panjul ini punya ide jualan gorengan di atas pohon lur. Agar nanti saat dia sedang menggoreng gorengan kemudian banjir, ia tetap bisa tenang lur, karena apinya tidak akan padam oleh banjir lur. Namun sekarang kan musim panas Jul. Gimana sih lu Jul? Kalau kayak gini sih gimana mau belinya orang Jul? Waduh si Panjul nekat si Panjul. Iya. Assalamualaikum. Warung di atas tingkat. Warung kopi biasanya terletak strategis kan lur, mudah dijangkau dan nyaman untuk ditongkrongin. Apalagi kalau ada ceweknya, hehehe mantap. Namun warung yang satu ini berada di atas tingkat lur. Silahkan transfer dan barang pun kami lempar. Aduh ada-ada aja nih orang. Usut punya usut, warung ini punyanya si Memet nih lur. Konon dulu pada zaman prasejarah, warungnya si Memet ini berada di bawah tuh lur. Namun karena Memet adu cekcok sama mertuanya, Memet pun jadi keder. Harus menjualnya di mana, alhasil ya seperti itu lur. Tapi bohong lur, itu cuma karangan Mimin doang lur. Menu di atas awan. Cara berdagang toko kue ini tergolong unik lur. Demi mengurangi tempat yang berlebih, akhirnya warung ini bikin daftar menu di atas meja warungnya tuh lur. Lihat saja, pembelinya sampai hampir kayang gitu lihatnya. Awas mbak, ada cicak, ding. Oke lanjut. Protokol kesehatan. Corona, virus ganas yang mematikan. Informasi ini menyebar luas dan menakuti semua orang kan lur. Tidak terkecuali sama yang punya toko ini lur. Untuk mematuhi anjuran pemerintah tentang protokol kesehatan, pemilik toko ini mengisolasi warungnya dengan plastik agar virus corona tidak bisa masuk. Alih-alih virus corona nggak bisa masuk, malah ibu ini yang masuk. Wes angel. Gimana lur? Ada yang kepikiran buat warung kayak di video? Kalau ada silahkan tulis di kolom komentar ya lur. Terima kasih lur.